Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya di Kira Pardi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu konfigurasi database di Debian 8 pada VirtualBox. Teman-teman langsung saja login ke Debian-nya. Seperti biasa sudah user root password 1. Nah, karena database ini harus yang namanya memakai dari bin DNS dan juga web server, maka dari itu kita menggunakan clone dari yang namanya web server, karena dari web server kita sudah mengkonfigurasi dari DNS dan dari web server juga kita mengklon data tersebut dari DNS. Nah, seperti kita lihat, coba kita lihat dari DNS-nya apakah aktif, sistem ctl status bin. Nah, di sini aktif running. Lalu coba kita melihat di si Apache-nya. Status Apache aktif running, ya, aktif running. Nah, lalu clear. Nah, lalu kita masuk yang namanya ke konfigurasi database, yaitu untuk mengkonfigurasi database, kita ketikkan di sini apt strip get strip install mysql strip server juga php myadmin. Lalu kita klik enter. Nah, di sini ditanya untuk continue, ketik ya aja. Nah, di sini beritakan untuk memasukkan dvd binary yang ke-1 dvd. Lalu ketik enter. Nah, kita tunggu. Nah, di sini pada bagian configuration MySQL server dapat yang namanya password, new password untuk si user, yaitu root. Kita passwordnya defaultkan aja, yaitu 1, enter, dan 1 lagi untuk mengulang. Nah, di sini terdapat bagian configuration PHP myadmin. Nah, pada web servernya kalian di konfigurasinya pakai apa? Atau otomatiknya saya pakai yang namanya Apache. Lalu kalian ketik spasi, lalu tab, lalu enter. Lalu tunggu beberapa saat. Nah, di sini kalian bebas memilih yang yes atau no, karena saya masih belum menguasai, jadi pilih saya no. Lalu setelah ini kita login ke MySQL-nya, MySQL, yaitu dengan ketik MySQL min u root inp, enter, dan passwordnya yaitu 1. Nah, di sini kita sudah masuk ke yang namanya MySQL-nya, MySQL. Lalu kita coba buat di sini yaitu folder dengan ketikan create, misalkan database. Misalkan kalian bebas memilih apa di sini, misalkan ada folder yang namanya itu adalah tugas sekolah. Lalu kalian akhiri dengan titik koma di akhirnya, lalu enter. Nah, di sini terdapat pemberitaan very okay. Nah, di sini sudah. Lalu setelah kita menambahkan database di MySQL, kita keluar dengan cara quit. Enter. Nah, setelah ini selesai, kita yang namanya melihat IP dari server kita. IP yaitu 192.168.20.1. Nah, kita samakan dengan yang namanya network si host only adapter kita di VirtualBox, yaitu adapter stick adapter ketiga. Kita lihat IP address-nya apakah sekelas. Mana hashtag 3. Nah, di sini sudah aktif running
karena di video sebelumnya kita menggunakan yang ini, jadi kita langsung saja defaultkan saja, sekelaskan saja. Dan di sini juga masih aktif, masih terhubung. Langsung coba kita yang namanya ke Chrome, atau kalian Google search kalian masing-masing. Misalkan saya di Firefox. Misalkan kita contoh ingin mengetahui apakah DNS-nya masih aktif atau tidak. Kalian bebas ingin dari IP atau dari domain. Misalkan saya domain, yaitu warteg.id.com. Nah, di sini masih default atau bukan default, masih aktif running dengan berisikan selamat datang di Warteg ID. Silahkan mau pesan apa. Nah, selanjutnya kita coba dengan yang namanya www.warteg.id.com. Apakah bisa? Nah, di sini seperti tadi dari DNS. Coba kita lihat dari IP 192.168.20.1. Nah, di sini masih yang namanya aktif atau masih terhubung. Lanjut, kita yang namanya masuk ke database kita dengan cara ke sini. Kalian bebas ingin mengetiknya dari IP ataupun dari domain. Misalkan dari IP 192.168.20.1 dengan di ujungnya yaitu admin php my admin. Nah, di sini apakah bisa? Nah, di sini sudah masuk yang namanya ke situs php my admin jika menggunakan IP. Nah, bagaimana jika menggunakan dari subdomain atau domainnya? Kalian tuliskan saja warteg.id.com dengan seperti tadi, terming yaitu php my admin. Apakah bisa? Nah, jadi itu apakah jika menggunakan IP maupun subdomain itu bisa. Di sini tampilannya seperti ya simpel. Kan di sini kalian bisa bahasa bisa diganti, misalkan mau Indonesia ataupun mau tetap defaultnya pada Inggris. Bahkan saya di sini Indonesia. Nama penggunanya yaitu seperti tadi, yaitu root. Lalu kata sandinya masih default yaitu 1. Lalu kita kirim. Apakah bisa? Nah, di sini sudah masuk. Dan di sebelah kiri terdapat file-file. Yang pertama ID information schema yaitu MySQL performance schema, dan yang ketiga atau yang terakhir itu adalah folder atau dokumen yang baru saja kita buat dari tadi di Debian. Misalkan kita ingin membuat si folder baru, ya simpel, yaitu dengan cara ketik neo di sini. Neo, misalkan namanya apa, tugas sekolah ataupun pesanan, misalkan pesanan Pak Yanto. Nah, misalkan di sini penyetornya tetap default buat. Apakah bisa? Nah, di sini terdapat pesanan yaitu atau file yang namanya pesanan Pak Yanto. Nah, seperti itu. Bagaimana cara untuk menghapusnya? Nah, untuk menghapusnya yaitu kalian dengan cara yaitu misalkan kita tambahkan terlebih dahulu. Nah, si ininya terdapat checklist, yaitu kalian checklist 2 ini lalu hapus. Apakah terhapus? Nah, di sini sudah terhapus dari foldernya. Ya, mungkin sekian untuk presentasi atau konfigurasi database dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila terdapat kesalahan ataupun saya berbicara ataupun dalam praktek. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.